Bismillah, berikut Ibu lampirkan Google Form yang berisi soal uji pemahaman kimia kelas 11 KD 3.4 sampai 3.7 ya. Ini bab laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Nah, ini untuk yang remedial, kalian tulis pembahasan dari soal-soal uji pemahaman yang kemarin. Ya, ditulis pembahasannya. Pembahasan di sini artinya kalau soalnya berupa hitungan, berarti caranya, step-step langkah-langkahnya untuk mendapatkan hasil yang benar sesuai kunci jawaban yang nanti Ibu beritahu. Kalau soalnya berupa teori, berarti alasannya, penjelasannya kenapa jawabannya itu, ya. Nah, ini soalnya nggak ada nomornya ya. Nanti kalian nomorin aja sendiri. Jumlah soalnya ada 15 soal, ya. Nanti dinomorin sendiri aja, diurut dari atas sampai ke bawah. Ibu mulai dari soal nomor 1 ya. Sebanyak 3 gram urea CONH2 2 kali dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Larutan yang terbentuk memiliki konsentrasi sebesar, nah ini udah dibahas sebelum masuk bab laju reaksi. Kita udah bahas tentang satuan konsentrasi. Ya, di sini yang optionnya dalam molar, M besar. Berarti mencari molar yang diketahuinya gram, volume, apa rumusnya? Kalian cari. Kuncinya ini yang ada checklist hijaunya ya, isinya 0,1 molar. Soal berikutnya, jika ke dalam 200 ml larutan NaCl 0,5 molar ditambahkan 300 ml air, maka larutan yang terbentuk memiliki konsentrasi sebesar, mencari molar yang ditambah-tambah air ya. Yang ditambah-tambah air ini apa rumusnya? Berarti pakai rumus pengenceran ya. Ntar isinya 0,2 molar. Kalian cari caranya gimana supaya dapat 0,2 molar. Soal selanjutnya untuk reaksi P menjadi Q plus R, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai, nah laju reaksi kan bisa dilihat dari reaktan tuh sebelah kiri tanda panah, bisa dilihat dari produk sebelah kanan tanda panah. Nah yang benar yang mana nih? Kalau reaktan dia semakin berkurang atau bertambah konsentrasinya, kalau produk dia semakin bertambah atau berkurang konsentrasinya. Nanti cari jawaban yang benarnya di sini. Yang mana ya? Kuncinya itu yang laju bertambahnya konsentrasi R per satuan waktu. R itu produk. Ya, kalian cari alasannya. Kenapa R ini bertambah konsentrasinya? Alasannya kenapa? Kunci jawabannya yang checklist hijau. Soal selanjutnya, perhatikan reaksi berikut. Ada 2P plus 3Q menjadi 4R. Nah, udah diketahui nih laju si R ini sebesar, R ini kan produk, berarti dia bertambah. Bertambahnya konsentrasi R per satuan waktu. Karena ada koefisiennya 4, berarti akan taruh di sini. Yang ditanya, maka nilai Q. Kalian cari hubungan laju Q dengan lajunya R. Nah, kalau Q kan berarti berkurangnya konsentrasi Q per delta T. Jangan lupa kali 3 nih di sininya kalau si Q. Sama dengan ini, sama dengan laju bertambahnya si R per 4 kali delta T. Nah, kalian cari Vq-nya. Vq ini dari hubungan persamaan laju si Q dan si R. Ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini nih. Dari reaksi yang tadi kita peroleh persamaan lajunya kan seperti ini. Nah, yang kita pakai hubungan Q sama R aja. Kan yang ditanya lajunya Q, yang diketahui lajunya R. Nah, nyari Vq, lajunya Q berarti 1/4 laju R dibagi 1/3. Ya, nanti diperoleh Vq-nya sekian. Ini pembahasannya nih, tinggal kalian salin ulang. Nah, soal selanjutnya, ini kunci jawaban yang ini ya, yang checklist hijau yang ini. Maaf, yang ini, yang min berkurang ya. Terus soal selanjutnya ada tabel nih ya, yang ditanya pada percobaan 1
dan 3 laju reaksi dipengaruhi oleh, kalau pengaruh berarti cari yang bedanya. Nomor 1 sama 3 bedanya di mana? Yang ini serbuk, nih bongkahan. Konsentrasinya sama, waktunya mah dia variabel terikat ya. Terikat itu gimana selalu beda-beda. Kalau ada variabel bebasnya dibedain, maka variabel terikatnya pasti beda ya. Nah, suhunya sama, konsentrasinya sama, yang beda ini serbuk, ini bongkahan. Berarti yang 1 dan 3 dipengaruhi oleh luas permukaan bidang sentuh. Kalian tulis alasannya kenapa ini dipengaruhi, faktor pengaruhnya luas permukaan bidang sentuh. Tulis alasannya ya, bukan kuncinya. Kalau kuncinya udah ibu kasih tahu, ini yang checklist hijau. Kalian tulis alasannya kalau dia teori. Nah, nomor selanjutnya nih ya. Nomor selanjutnya, bila suhu reaksi dinaikkan, ini nih misalnya nih bukan 100 ya, tapi 10. Ini derajat. Di Google Form ini nggak bisa nulis derajat ya, jadi 10 Celcius gitu, nggak pakai, harusnya sih pakai derajat, cuma dia nggak bisa subscribe tulisannya, superscribe ya, tulisan pangkat di atas nggak bisa. Jadi ini artinya bila suhu dinaikkan 10 derajat, laju reaksinya menjadi 2 kali semula. Nah, jika pada suhu 27 derajat reaksi berlangsung selama 4 menit ya. Nah, yang ditanya pada suhu 47 derajat ya, 47 derajat dan 17 derajat Celcius reaksi akan berlangsung selama, ini pernah ibu kasih tahu caranya ya. Nah, ini ada di contoh soal, bisa kalian pakai logika cara mengerjakannya, udah pernah ibu jelaskan cara pakai logika ya, yang ikut PTM ataupun yang daring di video pembelajaran juga udah ibu jelaskan. Makanya kalau mencatat materi itu jangan hanya materinya aja yang dicatat, contoh soalnya juga dicatat ya, karena contoh soal membantu kita memahami materi. Dan biasanya soal-soal yang ibu keluarkan ya soal-soal dari contoh soal yang telah ibu berikan ya. Nah, ini secara logika aja nih, pada suhu 27 derajat dia berlangsung 4 menit. Kalau pada suhu 47 derajat ya berarti kan lebih cepat dari 4 menit, karena suhu makin tinggi laju reaksi makin besar, kan dia lebih singkat dari 4 menit ya. Bisa masuk pakai rumus yang sudah ibu jelaskan, bisa pakai logika. Nah, kalau suhu 17 derajat kan dia lebih kecil dari 27, berarti secara logika kan pasti dia lebih besar dari 4 menit ya. Nah, terserah mau pakai logika atau mau pakai rumus ya. Soal selanjutnya, untuk reaksi A plus B menjadi hasil diperoleh data sebagai berikut. Yang ditanya persamaan laju. Nih, nggak bisa subscribe nih ya. Oh, yang ini tadi isinya ini nih, yang checklist hijau, 1 menit dan 8 menit ya, yang ini soal ini. Sekarang soal selanjutnya ini yang tabel ya, kunci jawabannya ini yang ini, laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1. Kalau nggak ditulis berarti artinya pangkat 1 ya, si B nya pangkat 2. Ini kan nggak bisa di Google Form, ini kekurangannya nggak bisa nulis superscribe atau subscribe ya, jadi ibu tulis pangkat gitu ya. Ini artinya duanya ini di atas pangkatnya si B ya. Nah, ini udah pernah ibu jelaskan juga di contoh soal ya. Kalian cari dulu orde A, cari orde A pakai data ketika angka B nya sama. Berarti cari orde A ini pakai data 1 dan 2 yang saat B nya sama angkanya. Dapatlah orde A ya, dihitung pakai cara. Mencari orde B pakai data yang mana? Pakai data saat angka A-nya yang sama. A yang sama itu data 1 dan 3 untuk mencari ordenya si B. Dapat ordenya tinggal masukin ke persamaan laju. Si A-nya pangkat berapa tadi ordenya? Si B-nya pangkat berapa ordenya? Orde itu pangkat dari konsentrasi masing-masing reaktan ya. Nah, ini laju berarti berbanding lurus. Kalau kalian pakai konsentrasi A ke 1 per konsentrasi A ke 2, pangkat ordenya A sama dengan berarti laju ke 1 per laju ke 2, berbanding lurus, seperti itu. Soal selanjutnya juga sama ini ya. Soal selanjutnya ada F2 plus 2ClO2 menjadi 2 FClO2 diperoleh data. Yang ditanya persamaan laju masih sama kayak tadi.
mencari order F2 dulu, pakai data CLO2 yang sama angkanya yang mana nih, 1 dan 3. Berarti cari order F2 pakai data 1 dan 3. Mencari order CLO2 pakai data F2 yang sama. F2 yang sama tuh 1 dan 2. Berarti mencari order CLO2 pakai data ke-1 dan ke-2. Ini juga masih kolom laju, berarti berbanding lurus ya. Kalau pakai 1 per kedua, maka lajunya juga 1 per kedua. Ketemu ordernya masing-masing, masukin ke persamaan lajunya. Si F itu pangkat berapa? Tadi ordernya. Si CLO2 itu pangkat berapa? Pangkat itu order yang udah kalian hitung tadi. Ya. Soal selanjutnya, diperoleh data pengukuran laju sebagai berikut. Yang ditanya order totalnya. Jadi kalian tambahin order si A berapa, order si B berapa ya. Order A berapa, order B berapa. Untuk soal yang ini bedanya waktu ya. Kalau waktu berbanding terbalik. Misal kalian mencari order A, kan pakai data B yang sama nih, data nomor 2 dan 3 saat B-nya sama, berarti masukin A kedua per A ketiga, pangkat ordernya A sama dengan, nah ini kan tadi kedua per ketiga, berarti kalau waktu kalian balik ketiga per kedua itu ya. Cari order B juga saat A yang sama angka 1 dan 2 ya, berarti B ke-1 per B kedua, pangkat ordernya B sama dengan, nah dibalik waktu kedua per waktu ke-1. Dapatlah order masing-masing A dan B, kalian jumlah, itulah order totalnya. Soal selanjutnya, jika tekanan diperbesar, pernyataan yang benar. Ingat, kalau tekanan ini kalian lihat koefisien zat yang dilihat hanya yang wujudnya gas. Di reaksi ini semuanya gas. Udah tambahin total koefisien di kiri berapa, total koefisien di kanan berapa. Kalau tekanan diperbesar, kesetimbangan geser kemana? Ke koefisien yang kecil ya. Ini tadi order total isinya 2 ya, kunci jawabannya. Kalau ini yang tadi ya, yang F2 sama CLO2 ini kuncinya yang ini, yang ordernya F21 CLO21. Kalian tulis caranya. Kalau yang ini order total tadi totalnya 2, kalian tulis caranya. Nah kalau ini tekanan diperbesar, nanti kuncinya bergeser ke kanan, gas CO2 bertambah. Kalau geser ke kanan, maka zat yang ada di sebelah kanan bertambah banyak, zat yang sebelah kiri berkurang. Kalian cari alasannya kenapa dia geser ke kanan, seperti itu. Soal selanjutnya nih, agar kesetimbangan bergeser ke kanan, geser ke kanan, hal-hal di bawah ini perlu dilakukan, kecuali berarti yang salah. Supaya geser ke kanan, kalau dilihat dari suhu kan ini delta H-nya min, berarti kalau min yang sebelah kanan ini eksoterm, sebelah kiri endoterm. Kalau supaya dia geser ke kanan berarti kan harus ke eksoterm. Berarti suhu kalian apain? Turunin atau naikin. Kalau tekanan dan volume, lihat koefisien ya. Koefisien di kiri jumlahnya 2 tambah 1 3, koefisien di kanan 2. Nah supaya geser ke kanan berarti geser ke koefisien yang kecil, berarti tekanan harus diapain, volume harus diapain, seperti itu ya. Cari alasannya. Ntar jawabannya ini yang ini ya, pada suhu tetap tekanan sistem diturunkan ya. Kenapa ini salah? Karena ditanya kecuali, berarti ini yang salah ya. Nah soal selanjutnya, tetapan kesetimbangan untuk reaksi di atas. Nah cuma persamaannya aja ya. Kalau tetapan kesetimbangan, kalau Kc hanya wujudnya gas atau aki, kalau Kp yang gas doang. Di sini ada solid, gas. Berarti yang solid tidak masuk ke dalam rumus Kc atau Kp. Berarti Kc atau Kp-nya hanya konsentrasi produk, pangkat koefisien masing-masing dibagi reaktan. Nah, reaktannya kan nggak ada yang gas atau aqueous, maka reaktannya nggak ada yang sebelah kiri. Berarti yang sebelah kanan doang, berarti yang atas doang. Ini kuncinya yang ini
Nah, kalian tulis kenapa ini isinya, alasannya tulis. Terus soal selanjutnya, pada suhu 27 derajat reaksi ini punya nilai Kc sekian, yang ditanya Kp. Berarti ini pakai rumus hubungan Kc Kp ya. Kc-nya ada ya, Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N. Kc-nya ada, R itu tetapan, nilainya 0,082 ya, di catatan dilihat lagi. T itu suhu dalam Kelvin, 27 derajat Celcius ubah dulu ke Kelvin. Pangkat delta N, delta N itu koefisien di kanan dikurang koefisien di kiri. Koefisiennya semuanya gas, berarti masuk semua ya. Ntar cari, nanti ketemu hasilnya itu 0,984 ya. Soal berikutnya, ada reaksi 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2 dalam wadah 1 liter dimasukkan. Kalau ada kata-kata dimasukkan berarti baru mau direaksiin ya. Tahu dari mana nih? Karena yang diketahui baru molnya si reaktan doang, 0,25 mol gas N2O5. Si reaktan doang nih yang baru diketahui, si produk belum diketahui. Kenapa? Karena baru mau direaksikan, baru mau dimasukkan ya. Nah, setelah kesetimbangan tercapai berarti saat setimbang baru diketahui 0,1 mol NO2. Berarti soal ini kalian selesaikan pakai MRS, mol mula-mula, mol reaksi, mol sisa ya. Nanti ini isinya kunci jawabannya itu checklist hijau yang 6,25 kali 10 pangkat min 5 ya. Kalian cari hasilnya nanti yang ini. Soal berikutnya, jika tekanan total pada reaksi tersebut 7 atm, harga Kp dari reaksi tersebut adalah, ingat ini kita lihat soalnya dulu. Perlu nggak pakai MRS? Nggak perlu, karena nggak ada kata-kata dimasukkan atau pada saat setimbang diperoleh. Nah, nggak ada kata-kata itu, berarti nggak usah pakai MRS ya. Ini udah diketahui dalam keadaan setimbang. Kalau dalam keadaan setimbang semua zat ini udah diketahui ya. Ini semua zat udah diketahui berarti udah dalam keadaan setimbang, berarti nggak perlu pakai MRS, langsung masuk ke rumus Kp. Karena ini semuanya gas, berarti masuk semua ke rumus Kp. Berarti tekanannya PCl5 pangkat 1 dibagi tekanan PCl3 pangkat 1 kali tekanan Cl2 pangkat 1. Nah, ini tekanan, sedangkan yang diketahui dalam molar. Nih di tabel nih masih molar ya. Volumenya 1 liter. Kalau volume 1 liter berarti molnya sama dengan molar. Kalian cari tekanan masing-masing zat ini, atau disebut tekanan parsial, udah ada di catatan ya. Tekanan parsial, misal mau cari tekanan PCl3 berarti mol PCl3 dibagi mol total, tambahin semua nih, 3 tambah 3 tambah 1 berarti mol totalnya 7 kali tekanan total 7 atm, itulah tekanan PCl3. Cari tekanan Cl2 dan PCl5 baru masukin ke rumus Kp nya ya. Sekian, segera dikerjakan bagi yang remedial sebelum hari pas kimia. Pas kimia itu hari Selasa ya, 7 Desember. Kalian kumpulkan sebelum 7 Desember. Tulis di buku tulis kimia caranya atau pembahasan atau penjelasannya ya. Cantumkan nama dan kelas dengan tulisan tangan. Kalian upload ke GCR. Sekian.